Apa kata Rasul? Damul aswad yu'rofu. Darah hitam yang diketahui, yang dikenal. Tabu. Ibu kenal hitam nggak? Kenal tuh. Iya, ibu kenal warna hitam. Kenal. Ini warna apa, Bu? Coklat. Bukan hitam kan? Bintinya Pak Romi apa tuh? Abu-abu. Ah, jelas ya. Artinya nggak buta warna kan? Nah, Enggak. Kata Rasul begitu. Kalau datangnya darahnya warna hitam, maka itu adalah darah haid. Seperti ibu mengenal, kan kenal hitam kan? Kalau bukan hitam, berarti bukan haid. Sesederhana itu. Ya, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Darah Tapi haid ada merah-merahnya hitam, juga, Ustaz. darah haid hitam, hitam darah haid. Kalau tidak hitam, bukan darah haid. Nah, Jelas ya? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi samawati wal ardh, Tuhan kita yang Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah dan nikmat berlindung diri serta memiliki saudara seiman. Alhamdulillah. Juga nikmat mendapatkan waktu yang potensial, salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam terlupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Taubah Allah berfirman di ayat 33, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dengan agama yang hak untuk dimenangkan dari segala agama walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya akhwana fillah, ajakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan kajian hadis online atau kanal official. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Hani. Beliau seorang pengajar di salah satu sekolah di daerah Jakarta dan Tangerang, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, mungkin nanti kita bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan beliau seputar tentang fikih-fikih kewanitaan. Kita sapa dulu Ibu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sehat? Ya, sehat. Jadi gimana sehatnya? Alhamdulillah sehat. Tamam, Ya, kajian sehat. kali ini dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Ini suara Pak Romi agak jauh. Jauh ya? Bunyi kresek-kresek juga nih. Tamam, kajian kali ini dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kali ini. Bila ada pertanyaan bagi teman-teman di luar sana, boleh ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah dan selaku penuntut ilmu, dan wabil khusus anak al-fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat berunda Al-Ustaz Al-Mukarram tafadhol maskuro untuk memberikan mungkin mukadimah fikih wanitanya, Ustaz. Tafadhol.
Suara tuh nggak jelas kalau ini. Nggak jelas ya? Banyak noise. Noise ya. Gimana sekarang Ustadz? Nah kalau antum deket ke mic dengeran tuh. Kedengeran ya? Oke, tes gimana Ustadz? Bagus? Iya bagus Ya. ya. Silakan Tafadhol Maskur Ustadz memberikan mukadimah, lalu setelah itu kita mungkin langsung tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fikih wanita ya. Fikih itu hukum yang berkaitan dengan wanita. Sebenarnya ya tujuan diciptakannya wanita ataupun laki-laki manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdi wa naftsi wa nafsi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, artinya Allah secara garis besar nggak mau menciptakan para umi itu. Nggak mau menciptakan Ibu Hani, nggak mau. Tapi kalau mau beribadah, aku ciptakan. Nah, gitu kan? Nah, artinya aku akan ciptakan Baromi, Ibu Hani kalau mau beribadah. Tapi nyatanya tugas itu dihilangkan, dilupakan, gitu ya. Nah, ibadah itu luas sekali aspeknya. Baromi ke luar negeri mencari nafkah, asal niatkan karena Allah itu ibadah. Ya, ibadah. Yohani ngajar niatnya karena Allah itu ibadah. Bahkan senyum saja tidak diniatkan karena Allah di wajah saudaranya itu ibadah. Ya, semua aspek kehidupan kita sehari-hari bisa beribadah bila diniatkan karena Allah. Tapi ibadah itu semua percuma, sia-sia, nggak dinilai. Gak ada raportnya. Kalau sholatnya buruk, karena sholat adalah penentunya. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya buruk, maka amalannya nggak dilihat. Karena barometernya adalah sholat. Jadi percuma ke barometer jauh-jauh ke luar negeri. Kalau sholatnya buruk. Wah, ini ngajar berapa murid, berapa siswa gitu kan, sia-sia. Berbakti kepada suami sia-sia kalau sholatnya buruk. Maka harusnya sholat ini menjadikan apa? Karena dia barometer, ya, menjadikan skala prioritas harusnya. Ya, harus cari 24 jam sehari bagaimana cara sholat yang benar. Agar apa? Agar ibadah yang lain tidak sia-sia. Ya, harusnya para umi jauh-jauh keluar negeri apa? Cari sholat yang benar gimana tuh? Kayak Imam Syafi'i itu. Bukan cari paisa yang benar, bukan. Ya, cari duit yang banyak, bukan. Cari cara ilmu yang sholat yang benar bagaimana tuh? Jauh-jauh keluar negeri, hai saya jawanin, tak masalah. Ya, tapi anehnya keluar negeri, paisa, wah nyari pundus gitu kan? Dibela-bela jauh-jauh, tapi untuk yang belajar agama yang skala prioritas ini di belakangnya. Nah,
sholat itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan beda. Sholatnya sama, cuman ada beberapa hal, ya contoh menutup auratnya. Wanita kan beda dengan laki-laki. Waktu-waktu sholatnya kan, pada saat waktu perempuan ada haidnya, ada nifasnya. Kalau kita nggak ngerti, jangan-jangan Bu Hani sholat di waktu dilarang untuk sholat. Atau sebaliknya, malah sudah bersih malah nggak sholat, karena nggak tahu fikihnya, ya, karena tidak tahu fikihnya. Nah kalau misalnya sholatnya dia sholat pada saat dia lagi haid, kan bukannya malah berpahala, malah berdosa. Atau sebaliknya sudah bersih malah nggak sholat karena tidak tahu ciri-ciri haid seperti apa, gitu kan, nifas seperti apa. Nah, terus bagaimana aturan dalam sholat itu kayak perempuan, apa saja yang harus tertutup, apa saja yang nggak boleh kebuka, bahkan selai rambut saja yang terlihat pada saat sholat batal sholatnya. Pada saat dia sujud, kakinya tersingkap, batal sholatnya. Karena perempuan semuanya adalah aurat. Ya, maka dari itu harusnya kita jadikan sholat itu skala prioritas, di nomor satukan, nomor dua ya, nomor satu syahadat. Ya, di segala prioritas, dimanapun ada ilmu tentang sholat kita cari, kita kejar. Kalau dulu Imam Syafi'i ada satu hadis, di sana aku dicari sama dia, kejar. Nah kalau kita harus begitu, di mana ada ilmu tentang sholat yang benar kita kejar, walaupun ujung dunia sekalipun kita kejar, karena itu adalah barometernya. Jelas ya? Nah itu saja sebagai pembuka, silakan kalau mau bertanya. Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Itu pembuka mukadimah dari fikih wanita, mungkin bisa langsung disambung ke Bu Hani. Kayaknya Bu Hani udah gregetan banyak nanya ya, silakan Bu, tafadhol. Ya Ustaz, izin bertanya, pada kajian beberapa bulan yang lalu yang sudah cukup lama ya, saya pernah hadir di kajian ini juga. Ustaz pernah menerangkan bahwa kalau darah haid itu harusnya merah, ya harus merah, apa ciri-cirinya. Nah terus kemudian ketika hari-hari terakhir yang sudah berwarna coklat gitu ya, itu sudah bersih Ustaz gitu, jadi wajib sholat. Nah apakah saya salah dengar atau misalnya apa keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan lagi atau bagaimana Ustaz? Ya saya nggak pernah bilang bahwa darah haid itu merah. Darah itu merah tunggal. Ya? Jadi Nabi bersabda tentang darah haid. Darah itu adalah damul haid aswadud, damul aswad yu'rafu. Darah haid itu adalah darah yang hitam. Damul aswad, bukan hajar aswad ya. Kalau hajar aswad itu berarti ya, hajar aswad itu berarti hitam. Ini dam itu darah. Dam al aswad, damul aswad, darah yang hitam. Ya, darah yang hitam. Nah, ditambah lagi diperjelas yu'rafu, kalimatnya yu'rafu, bukan ya'rifu ya. Kata dasarnya arafa. Arafa itu mengenal atau mengetahui. Kalau tambah huruf ya depannya bakal fi'il mudhari, ya akan atau selalu, akan atau sedang, bisa diartikan selalu. Nah kalau ya'rifu berarti fi'il mudhari'nya ma'ruf, aktif, artinya mengenal, sedang mengenal, akan mengenal atau mengetahui ya. Kalau ya'rofu, tapi kalau yu'rofu pasif ya. Kalau doma itu pasif, kalau fathah itu aktif, dikenal atau diketahui. Apa kata Rasul? Damul aswad yu'rofu, darah hitam yang diketahui, yang dikenal. Tabu. Ibu kenal hitam nggak? Kenal. Iya, ibu kenal warna hitam? Kenal. Ini warna apa Bu? Coklat. Bukan hitam kan? Dindingnya Paromi apa tuh? Abu-abu. Jelas ya. Artinya nggak buta warna kan? Nah.
Enggak. Kata Rasul begitu. Kalau datangnya darahnya warna hitam, maka itu adalah darah haid. Seperti ibu mengenal, kan kenal hitam kan? Kalau bukan hitam, berarti bukan haid. Sesederhana itu. Ya, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Darah Tapi ada haid merah-merahnya hitam, juga Ustaz. darah haid hitam, hitam darah haid. Kalau tidak hitam, bukan darah haid. Jelas ya? Iya jelas, tapi ada merahnya Nah. Ustaz, ada merah kehitaman. Kalau yang Jadi, mau- pertama tuh ada merahnya, jadi merah kehitaman Ustaz. Selama ada warna hitamnya, walaupun cuma segaris, walaupun cuma setitik, maka belum bersih. Oh belum ya Ustaz ya? Saya mau tanya Bu, yang apa definisi bersih Bu? Cairannya udah berubah jadi putih. Saya bicara umum. Apa definisi bersih adalah Suci dari hadas dan kotor dan najis. Hilang bersih kotorannya Ustaz. adalah tidak adanya noda, tidak adanya kotoran. Ya, selama Iya. masih ada kotoran, berarti belum bersih. Jelas ya? Nah, ya, darah itu kan haid kan kotoran. Cirinya warna hitam, ciri kedua kental, ciri ketiga berbau, ya kan? Berbau. Nah, ambil satu saja hitam. Kalau masih ada warna hitam ya, nah Bu, di mana-mana ya. Kalau ibu melihat warna hitam itu kan warna dominan ya. Oh bercampur dengan apa saja kelihatan nggak hitamnya? Ya. Iya. Ya, bercampur dengan merah, ya ada hitam, kelihatan hitamnya, masih kotor. Iya. Kenapa? Selama masih ada hitamnya, berarti masih ada headnya nggak? Masih. Masih. Berarti belum suci, maka jangan sholat. Sesederhana itu kan. Maka apabila darah hitamnya hilang, yang nggak ada lagi hitamnya, mandi, sholat. Jelas ya? Ya. Iya. Lalu bagaimana dengan warna coklat itu ya? Iya, jadi udah nggak tahu Ustaz kalau air-air itu udah mulai agak bening. Iya. Bening itu warnanya apa Bu? Kayak maaf, ini Iya, bening. Saya mau tanya warnanya apa? Putih hijau transparan. Warna Kemudian putih berarti berarti bukan hitam kan? Penawanya keputihan, bukan kehitaman. Iya. Berarti bukan Iya. haid. Iya, bersih Berarti berarti bukan- Ustaz ya. Berarti bersih, sholat. Bahkan para sahabat, istri sahabat berbicara, kami tidak menganggap keruh tadi, kekuningan, keputihan. Setelah haid itu warna-warna kuning, warna keruh, kami tidak anggap itu haid, kami anggap itu sudah suci, sudah bersih. Kata istri para sahabat. Mereka tuh pada saat dia lagi haid atau menjelang atau bersih, dia buat apa namanya baskom Bu. Baskom berisi air, dia duduk di situnya, lihat warnanya apa. Oh Air yang isi air ya. iya, lihat kan netes kan. Oh udah nggak ada hitamnya, udah bersih. Masih ada hitam nih, kotor. Nah sekarang gampang kan, ada pembalut ya. Lihat di pembalut. Iya. Kan pembalut warna putih, ada tisu, lihat aja di situ ya. Ya kan, putih sama hitam kan berarti kan ketara banget tuh Bu. Ya, kalau pakai tisu kan jelas banget tuh. Lihat ya. Oh merah. Iya. Merahnya apa? Merah secering, bukan merahnya merah, bukan hitam. Berarti itu darah istihadah Bu. Darah penyakit. Wajib sholat. Wajib sholat. Ya kalau darah selain darah haid wajib sholat, namanya darah istihadah. Darahnya deres. Biasanya darah deres, warnanya merah, terus seger, tidak berbau, tidak kental dia, cair. Itu namanya istihadah, bukan haid. Maka wajib sholat. Jelas Bu Ani? Masih Iya, bingung tanya lagi? Ustaz, berarti yang lalu itu saya salah dengar ya Ustaz ya. Ya, ya. Kajian Ya. itu lalu. Makanya ngajinya harus disiplin. Iya Ustaz. Gitu. Nah para Ya pokoknya ya keruh Ya, disiplin. atau coklat atau putih itu udah bersih ya Ustaz ya.
coklat, keruh, putih, hitam bukan namanya. Bukan. Iya, sederhana itu. Ya, kata Nabi darah hitam, yang dikenal. Kadang-kadang pakai perasaan gitu, kayaknya seperti. Nggak boleh, hukum tuh nggak boleh pakai perasaan. Contoh nih Bu, Iya. Ibu lagi puasa, jam 5:30 sore mau buka, datang. Lu kalau pakai perasaan, udah puasa tau udah jam segini datang lagi. Ya nggak bisa, batal tuh. Iya, sering terjadi. Nggak sebagai perasaan, nggak ada yang tahu dia. Dosa nggak boleh dosa. Karena apa yang namanya taat itu, apa namanya, dia menatip perintah Allah tanpa berpikir. Ya, disuruh dikerjakan, ya kan? Karena kita hamba. Tinggalkan. Gak pakai mikir Bu. Babi haram, ya. Gitu kan? Darah haram, ya. Gak pakai kenapa haram? Gak begitu. Orang Islam gak begitu. Iya. Di berita kerjain. Karena apa? Islam itu tunduk patuh, berserah diri. Kalau nggak mau berserah diri, bukan Islam namanya. Kafir, kafaro, menolak, bangkang. Ya, kalau Islam tunduk patuh, diperintah kerjakan, dilarang jalankan. Iya. Kayak satu lagi, kalau misalnya sudah bersih nih Ustaz ya, sudah keramas dan sudah mandi gitu ya, dan sudah sholat, sudah melakukan hal-hal yang dibolehkan gitu ya Ustaz, suami istri dan sebagainya, terus besok paginya kayak tadi tuh yang tadi saya bilang tuh mungkin tidak banyak, sedikit tapi ada lagi, itu gimana Ustaz? Hitam? Coklat. Nah, bukan. Coklat hitam bukan. Bukan. Iya. Saya kira itu masih sebuah rangkaian gitu loh. Masih belum. Kan tadi bilang, Nabi yang ngomong, nggak ragu dengan omongan Nabi. Kata Nabi, darah head itu damul aswad, darah yang hitam, bukan darah yang coklat. Iya. Darah yang hitam yang kamu kenal. Masa ibu nggak kenal hitam? Maka saya bilang tadi, nggak buta warna kan? Iya. Bagaimana nih Bu? Pada saat ibu tahu di coklat, jelas coklat bukan hitam kan? Ibu nggak sholat, kan bandel namanya. Dicatat ya? Iya. Bahaya nggak tuh meninggalkan sholat? Pak, Bahaya. Ya, barang siapa, Jadi banyak. Pak mantar ke sholat, barang siapa meninggalkan sholat, bahwa kafir. Nah, hati-hati. Satu waktu saya meninggalkan sholat, bahwa kafir. Hati-hati, bahaya. Nah, setan bermain di situ, dibikin was-was. Saya udah bersih belum? Kalau saya udah bersih, takutnya belum. Saya bilang kotor, takutnya bersih. Akhirnya apa? Sholat, ya akhirnya habis waktunya. Ya karena gak ada ilmunya kan. Saya kalau punya ilmunya kan, jadi yakin, timbul keyakinan. Al-yakinu la yuzal, bisa keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Dengan keyakinan tadi, dengan ilmu jadi yakin. Ya, contoh, ibu belum tahu rupanya Paromi. Ya kan belum tahu ilmunya, belum tahu rutenya. Karena ragu mau ke sholat sendirian. Paling juga dianterin kan. Ya karena ragu. Tapi kalau udah tahu ke rumah Paromi, sendiri juga berani. Udah tahu. Ya, ilmu itu bikin kita yakin. Tapi ongkosnya mahal. Ya, satu lagi Ustaz, kalau misalnya seandainya sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji, terus pada saat rukun-rukun yang wajib itu datang haid, itu bagaimana Ustaz? Rukun wajib apa tuh Bu? Tawaf gitu? Tawaf, apalagi? Sa'i itu bukan wajib. Jadi yang dilarang itu ada yang sampai minum ini Ustaz, ada yang ibu-ibu tuh sampai bawa pil KB supaya dia tuh jadi nggak haid gitu Ustaz. Jadi kan nggak boleh. Ini gitu direkayasa gitu loh Ustaz. Tidak boleh ya. Kita bahas haji dulu. Apa kata Rasulullah? Haji itu Arafah. Haji itu di Arafah. Ya, artinya
Arafah itu orang yang haid masih boleh Bu, cukup di Arafah. Orang haid boleh sa'i nggak? Tak kepala boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh kenapa? Orang haid. Tawaf. Ya, yang pertama nggak boleh jima, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh jima. Larangan lahir kan nggak boleh diam di masjid, kecuali sekadar lewat. Dan nggak boleh tawaf. Nggak ada keterangan nggak boleh sa'i. Saya masih boleh Bu. Yang nggak boleh tawaf. Ya, lagi pada saya lagi pergi haji, datang haid. Tawafnya dan badalin sama suami. Soalnya nggak bisa nyusul ya, nggak bisa nyusul periode selanjutnya gitu. Iya, badalin sama suami. Mas Bro, anggap kakanda gitu kan. Ya ayang gitu kan, eyang gitu ya. Tawaf batin, yang hanya ya dari depan berapa kali, tiga kali dua kan sama punya ibu kan. Ya, tawaf nggak boleh. Ibu bisa sendiri, hukum bisa sendiri. Artinya kan haji nggak masalah dong. Haji nggak masalah kan. Buat apa? Bukan pil KB, pil anti haid. Bahaya Bu. Haid itu adalah kebutuhan normal. Ya udah normalnya wanita harus keluar setiap bulannya. Saya mau tanya, darah haid itu kotoran bukan? Kotor kali ya, Ustaz? Kotor Bu. Kata apa? Dalam surat apa tuh? Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wan nafsi yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul katakan, dia itu adalah kotoran. Maka jangan dekati wanita pada saat pada saat haid. Iya. Kotoran. Saya mau tanya, kotoran itu disimpan atau dibuang? Dibuang dong Ustaz. Kenapa disimpannya di area yang ya, bahaya nggak sih? Iya. Saya mau tanya, Bahaya bisa terjadi kista dan endometriosis. Ini logika aja dah. Ibu punya sampah apa nih? Sampah rumah tangga dah, nggak usah bagi tikus. Sampah rumah tangga, ibu juga kemari. Ustaz, Afwan Ustaz, kayaknya kita perpanjang ya. Takutnya mati tiba-tiba. Makanya Ibu Hani gratis. Ibu Hani masih ada kan pertanyaannya? Kita sambung lagi ya, part 2 ya. Afwan, kita tutup dulu, nanti kita perpanjang lagi. Nah, ya Fadufillah jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qulul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah dan semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.